Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua kembali di luar di taman. Kali ini sebenarnya cukup dingin, jadi mohon maaf kalau agak bindeng suara gua karena sebenarnya jujur agak kedinginan ini ya. Kali ini gue ingin ngobrol ringan terkait dengan artikel di The Telegraph. Menurut gue ini cukup menarik ya untuk dibahas, yaitu adalah Erik ten Hag ini memperingatkan para pemain Manchester United yang dianggap flops atau tidak perform ya, kalau mereka ini bermain untuk masa depannya. Artinya menentukan ini ya, penampilan mereka di atas lapangan itu akan menentukan masa depannya. Ditambahkan manajer dari Manchester United ini percaya kalau timnya butuh peningkatan yang lebih bagus lagi, yang harus lebih jujur lagi dalam melakukan perbaikan ya di antara sesamanya, terutama pemain, setelah kekalahan ya atau pelajaran dari Manchester City. Erik ten Hag memberitahu hierarki di Manchester United untuk tidak memberikan kontrak baru sampai dia atau Erik ten Hag ini memutuskan siapa yang bisa mendapatkan perpanjangan kontrak. Manchester United punya 8 pemain senior yang akan bebas statusnya, artinya kontraknya habis musim panas tahun depan, tapi dengan opsi untuk memperpanjang sampai dengan 2024. Ini termasuk Cristiano Ronaldo, David De Gea, Marcus Rashford, Luke Shaw, Fred, dan Diogo Dalot. Tapi Erik ten Hag ingin untuk mempelajari lebih jauh tentang skuad ini ya, sampai dengan Piala Dunia nanti di Qatar di bulan November, sebelum membuat keputusan tentang masa depan pemain. Jadi akan diperhatikan, akan dinilai betul performa pemain kesemuanya ya, terutama yang kontraknya habis musim panas tahun depan sampai dengan nanti Piala Dunia ya di bulan November. Sumber di Manchester United mengatakan kalau Erik ten Hag ini masih dalam keadaan ya, dimana ya memperhatikan, mari kita lihat orang-orang ini, mari kita lihat yang mereka lakukan ya, bagaimana mereka ini adjusting atau mereka beradaptasi ya, menyesuaikan, bagaimana mereka ini menangani tekanan, bagaimana mereka ini menghadapi atau ya ketika mereka ini tidak dipilih ya kan, sikapnya bagaimana mereka dalam menyikapi tantangan-tantangan yang berbeda. Ini semuanya ternyata diperhatikan. Wah, ini cukup menarik, nanti gue bahas ya di opini gue. Dia masih berusaha untuk mengerti mereka, dan di beberapa bulan ke depan ya, atau di bulan depan Erik ten Hag akan mulai mendapatkan penjelasan ya, atau situasi yang lebih jelas lagi di kepalanya, kurang lebih demikian. Artinya dia bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas situasinya. Di masa yang sebelumnya ya, ketika masih ada Ed Woodward, Manchester United sering dipersalahkan karena ya terlalu gampang, kurang lebih demikian ya, ketika memutuskan perpanjangan kontrak, artinya memberikan perpanjangan dari pemain yang kontraknya itu habis. Jadi lebih banyak unsurnya itu bukan dari unsur teknis, kurang lebih demikian nih kalau ditulis atau kalau gue rangkum ini, karena lebih banyak untuk itu tadi ya, menghandle atau menghadapi sisi ekonomi atau sisi bisnis ya, dalam memperpanjang kontrak dari pemain-pemain yang sebelumnya kontraknya itu habis di zaman Ed Woodward. Nah, kali ini akan dibikin berbeda. Menurut gue ini cukup menarik ya. Jadi artikelnya selesai sampai di situ. Nah, sekarang akan gue berikan opini gue bagaimana. Ini sih memperlihatkan kalau memang di masa yang saat ini ada perubahan, dimana di sebelumnya kalau gue lihat ya, keputusan itu banyak diambil oleh Ed Woodward, terutama soal masalah perpanjangan kontrak, yang ini sangat berkaitan dengan hal teknis di lapangan. Kali ini tidak, Erik ten Hag akan mempunyai keputusan ya dalam asesmen tersebut, dalam keputusan-keputusan
diperpanjang atau tidak para pemain tersebut. Pertimbangannya, nah ini yang menarik, tadi sudah disebutkan oleh salah satu sumber ya di Manchester United dari yang disebutkan oleh The Telegraph, yaitu adalah ternyata tidak bukan soal teknis semata ya, apakah dia bermain baik, bermain buruk, ternyata tidak. Karena gue yakin pasti banyak sobat Football United ya kan yang mungkin dalam memberikan pendapat ternyata akan lebih mengedepankan, dan menurut gue normal, gue tidak mempersalahkan, tapi lebih mengutamakan penampilan di atas lapangan. Wah, si A bagus nih, si B jelek, selesai, si A bagus teruskan. Ternyata Erik ten Hag tidak melihat hanya performa saja, tapi yang dilihat itu juga sisi non teknisnya, sikap ketika tidak ditunjuk itu bagaimana, ya kan, tadi dikatakan ketika menghadapi pressure atau tekanan itu bagaimana. Ini ternyata juga yang diperhatikan oleh Erik ten Hag dalam membuat keputusan sang pemain ini nanti akan diperpanjang kontraknya atau tidak. Yang menarik dari pemain-pemain senior yang disebutkan tadi, ternyata memang kontraknya habis, tapi ada kemungkinan opsi untuk diperpanjang setahun lagi sampai dengan 2024. Cuman dari yang gue tahu ya, kalau gue salah tolong dikoreksi, opsi tersebut bisa diaktifkan kalau sang pemain ini tidak sepakat untuk memperpanjang kontraknya. Jadi ya hanya 1 tahun, habis itu selesai. Dan yang menarik, ya ada David De Gea di situ, ada Cristiano Ronaldo, ada Marcus Rashford juga kan, pemain-pemain senior semua yang tentu saja masing-masing fans, gue paham betul punya pertimbangan ya, punya pendapat masing-masing. Cuman kalau gue pendapatnya bagaimana, siapa-siapa saja, gue lebih menyerahkan ke Erik ten Hag sih, karena ini sekali lagi bagian dari proses, dan proses ini proses jangka panjang pula. Jadi keputusan ini, siapa yang akan diperpanjang kontraknya, ini akan sangat penting sekali, akan sangat vital sekali bagi Manchester United di musim-musim mendatang. Karena jangan lupa loh, Manchester United ini berkompetisi bukan cuma musim ini saja, tapi masih ada musim depan lagi, masih ada musim depannya lagi, masih ada musim depannya lagi. Dan gue harapkan Erik ten Hag ada di proses-proses itu, dan bukan cuma ada ya, tapi memiliki peran yang besar, memiliki peran yang kuat, karena ini sangat penting, hal yang tidak ada di musim-musim yang lalu. Pelatih-pelatih sekaliber Mourinho, Louis van Gaal tidak memiliki hal tersebut. Akibatnya apa? Ya mereka tidak bisa berbuat apa-apa, mereka tidak bisa berbuat banyak di Manchester United. Bahkan mereka komplain dalam tanda kutip ke Manchester United ya, karena pengelolaannya seperti itu, pengelolaan klub, tapi klub sepak bola tapi seperti kayak klub komersial. Louis van Gaal mengatakan kan demikian ya, kalau ini gua mengutip. Jadi ini perubahan yang bagus, tentu saja akan ada perubahan. Musim panas kemarin menurut gue cukup banyak ya, berapa pemain, 5 pemain kalau tidak salah tidak diperpanjang kontraknya, pemain-pemain senior pula. Apakah musim panas akan demikian juga, walaupun gue tidak yakin jumlahnya akan sama ya, karena nanti tentu saja Erik ten Hag punya pertimbangan tersendiri yang bukan cuma teknis tapi non teknis juga, artinya secara menyeluruh, karena dia paham betul segala sesuatu di klub sepak bola itu sangat berpengaruh ya, bukan hanya di atas lapangan tapi juga di dressing room. Dressing room di atas lapangan itu berpengaruh, pengaruh ke di atas lapangan ke dressing room itu juga pengaruh, komponen-komponen lain di klub itu juga berpengaruh. Pemain yang bermain itu berpengaruh, pemain yang tidak bermain itu juga berpengaruh. Jadi semuanya ini punya punya elemennya masing-masing ya, punya pengaruhnya masing-masing, yang muaranya tentu saja ke permainan di atas lapangan, ke prestasi klub di masa depan. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menyaksikan. Oh ya, seperti yang sebelumnya gue ucapkan juga, gue ikut berduka tragedi di Kanjuruhan Malang. Yang terpenting sekarang, karena ada beberapa pemberitaan yang gue baca ya, gue melihat, ini kalau gue boleh menyampaikan sedikit ya, supporter jangan di framing hanya karena kesalahan supporter. Karena menurut gue di kejadian yang luar biasa ini banyak pihak yang harus bertanggung jawab, dan hanya menunjuk ke satu elemen, yaitu adalah ke supporter saja. Menurut gue ini tidak adil, karena tidak mungkin ada peristiwa yang sebesar ini di seluruh dunia sampai memberitakan hal ini ya,
Tapi hanya satu elemen saja yang salah. Menurut gue ada banyak elemen yang harus bertanggung jawab. Tapi sekali lagi gue ikut berduka. Gue doakan semoga keluarga yang ditinggalkan, keluarga korban diberi kekuatan, diberi ketabahan, dan semoga tidak ada lagi kejadian serupa di masa depan, baik itu di Indonesia maupun di manapun juga. Terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.